Hai guys, siapa di sini yang suka banget sama tanggal kembar? 11, 22, 33, 44, 99, 11, 11, atau 12, 12. Kenapa dengan tanggal kembar? Karena di situ banyak orang ngeburu diskon. Dan video kali ini kita bakal bahas tentang diskon. Hai, selamat datang di audio kehidupan. Mari belajar dari pengalaman hidup manusia. Halo guys, selamat datang kembali di audio kehidupan. Tempat ini tempat kita ngobrol pelan-pelan tentang hal-hal yang sering kita lakukan tapi jarang kita sadari. Dan banyak banget pengalaman manusia yang bisa kita bahas di sini guys. Dan hari ini tema kita adalah dekat banget sama kehidupan sehari-hari. Yaitu kalian pernah gak sih ngeburu diskon padahal barangnya masih ada di rumah? Nah, siapa yang suka banget gitu guys? Ini tuh bukan ceramah, ini tuh juga bukan ngelarang, ini bukan ini kamu juga. Ini adalah ajakan buat jujur sama diri sendiri. Kalau kamu pernah mengalaminya, berarti kamu manusia yang normal. Karena hampir semua dari kita pernah ada di fase itu. Jadi guys, kita ambil hal positifnya di sini, kemudian terapkan kehidupan sehari-hari ya guys. Diskon itu pinter guys. Dia bikin kita merasa menang, merasa lebih cerdas dari harga normal, merasa sedang menghemat. Padahal yang terjadi seringkali bukan menghemat, tapi menambah barang ke keranjang kita. Rasa senang saat dapat diskon mirip seperti menang tentang hal kecil. Ada dopamin, ada euforia singkat. Masalahnya guys, setelah barang sampai, rasa senangnya juga hilang. Kayak tiba-tiba hilang, tiba-tiba B aja gitu. Yang tersisa cumalah barang dan pengeluaran. Lagi-lagi dompet menipis. Otak manusia itu ya guys suka banget yang namanya hal instan, hal murah, hal terbatas, kayak ngeburu diskon, instan, cepet sampai, murah gitu. Diskon bekerja bukan di logika loh guys, tapi di emosi kita. Tulisannya adalah flash sale, tinggal 2 jam. Stok terbatas, kamu harus belanja. Itu bukan informasi, itu adalah pemicu panik kita. Biar apa? Biar kita tertarik guys. Dan yang perlu kita pelajari adalah kita harus tahu antara butuh dan keinginan. Ini tuh penting banget guys. Kalau kita butuh itu tapi barangnya tidak ada, ya hidup kita nggak terganggu banget. Ataupun saat kita ingin itu, sedangkan barangnya tidak ada, ya ego kita yang terganggu. Kemudian masalahnya adalah diskon bikin ingin terasa seperti butuh banget. Kayak lagi nggak ada duit, lagi pas-pasan, pas lihat diskon, kapan lagi gitu. Padahal kadaluarsa barang tersebut kayak deket gitu, sudah hampir, cuman didiskonkan biar laku gitu. Itu kan trik-trik marketing sale ya guys. Dan sebenarnya banyak keputusan belanja lahir dari kalimat takut nanti menyesal, takut nanti nggak dapet, takut nanti kehabisan, takut tiba-tiba harga naik, atau takut ketinggalan. Siapa yang pernah seperti itu? Komen di bawah sini. Kita sama, aku juga pernah merasakannya. Pasti banyak dari kita, apalagi cewek-cewek, yang kehabisan lipstick, lip creamnya, kemudian ada tanggal kembar, diskon 11, 22, 33. Nah, pasti suka ngeborong kan guys. Padahal seringnya barang itu tidak benar-benar kita butuhkan saat itu juga. Tapi kita ngeborong, kita ngewar barang-barang. Kalau bisa kita informasikan ke adik kita, ke tetangga kita, ke teman kita, oh di sini ada diskon loh gitu. Dan coba jujur deh ya, sekarang berapa banyak barang di rumah yang masih ada di kardus, yang masih kesegel, yang jarang dipakai, dan bahkan dibeli karena promo, bukan karena kamu butuh. Padahal setiap barang adalah keputusan kecil yang kita remehkan. Coba deh lihat, masih banyak gak kresek di kamar yang bertumpuk, tapi kita belum coba membuka barang itu. Tapi karena kita ngewar diskon gitu aja, kayak seneng aja gitu dapat barang diskon, dapat barang di tanggal kembar. Apalagi sekarang banyak banget yang bahas tentang cashback ini, aplikasi itu, kemudian dengan kode ini dan kode itu kan. Kamu udah dengar belum bahasan itu? Komen di bawah sini, kasih info dong ke aku gimana caranya biar bisa bisa banyak dapat cashbacknya. Aku juga mau tahu, aku kepo banget tapi aku belum berani. Tapi
ingat, belanja yang dibutuhkan, belanja yang dibutuhkan. Dan kita harus tahu bahwa diskon itu bukanlah musuh kita. Niat kita yang perlu dijaga, guys. Diskon itu netral aja sebenarnya. Yang bikin boros adalah keputusan kita tanpa jeda, kayak tergesa-gesa, aku mau beli, aku harus punya itu, aku harus punya, aku harus pakai itu. Belajar berhenti sebelum check out adalah latihan mental kita, guys. Satu jeda kecil bisa menyelamatkan banyak uang. Karena apa? Karena kita harus nabung, kita harus punya uang 2 kali lipat sebanyak uang orang tua kita. Kita nggak boleh kalah. Kenapa? Karena kita nggak tahu zaman ke depan, beberapa tahun, 5 tahun ke depan deh, gimana dunia ini, secanggih apa dunia ini. Dan kita butuh adalah uang, guys. Kita butuh adalah cuan. Jadi sama-sama sekarang menabung, sama-sama belajar mengontrol emosi untuk beli barang, check out barang di tanggal kembar. Oke, guys, kemudian kita harus belajar banget saat capek, saat sedih atau merasa kosong. Belanja pasti jadi pelarian termudah. Nah, bukan karena butuh harganya, tapi butuh perasaan lebih baik, butuh obat gitu. Pernah nggak kamu gini? Aku pernah. Misalkan aku sedih banget nih di kantor hari ini, pengen beli lipstick, happy, tapi sampai rumah udah dapat barangnya, ya udah be aja gitu. Jadi kayak menumpuk barang yang udah ada di rumah, sebenarnya menumpuk barang yang udah ada di genggamanku, dan sebenarnya warnanya sama, shade-nya sama, mereknya sama, cuman nggak tahu, aneh aja, bikin happy aja, ya kan? Pernah nggak kamu gitu? Kamu di bawah sini dong, gimana tipsnya biar kamu bisa menahan hawa nafsu kamu untuk bisa mengontrol hal sedih itu, untuk mencari solusi biar abis sedih nggak langsung beli gitu. Padahal kita harus mengontrol hal sedihnya kan. Kemudian belanja bisa menenangkan, itu bener guys, belanja bisa menenangkan. Kayak aku cerita tadi, aku tenang banget, aku senang banget ketika sudah membeli lipstick itu. Tapi tenangnya itu sementara, masalah hidup tidak selesai, yang ada malah bertambah. Apa? Ya tagihan dompet kosong gitu. Cara kita memperlakukan uang sering mencerminkan kondisi batin kita loh guys. Boros impulsif sering muncul, tapi batin yang lelah banget. Kemudian kita harus belajar untuk menunda, yaitu ya kendali diri kita. Menunda bukan berarti kita pelit, bukan pelit kepada diri sendiri loh ya. Menunda juga bukan tanda kalah sama diskon. Menunda adalah bukti bahwa kamu sedang memegang kendali atas dirimu sendiri. Banyak orang merasa gagal secara finansial bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena tidak punya jarak antara keinginan dan keputusan. Dan aku pernah merasakan itu, jadi kamu jangan lagi merasakan itu ya. Diskon datang, notifikasi muncul, jari langsung ingin chat out kan? Tanpa jeda, tanpa mikir panjang, tanpa bertanya ke diri sendiri. Padahal satu kemampuan sederhana bernama menunda ini bisa jadi pembeda antara hidup yang stabil dan hidup yang selalu kejar-kejaran sama uang. Saat kamu menunda, kamu sedang melatih otak untuk tidak bereaksi secara otomatis, tidak buru-buru. Kamu sedang bilang ke diri sendiri, aku boleh punya keinginan, tapi aku tidak wajib menuruti semuanya. Nggak harus semuanya, nggak harus saat itu juga. Orang dewasa bukan yang bisa beli apa saja, tapi yang mampu berkata tidak untuk sekarang, atau mampu berkata cukup deh. Menunda bukan pelit ya guys, menunda adalah kendali diri kita. Orang dewasa bukan yang bisa beli apa aja, bukan yang bisa beli semuanya, tapi yang bisa tidak beli. Terus ya guys, sebelum beli coba deh tanya lagi ke diri kamu, ini tuh perlu atau ingin? Ada versi lain di rumah atau memang sama di rumah? Masa beli lagi guys? Terus pertanyaan ketiga adalah, masih relevan gak sebulan lagi? Kalau ragu ya jangan beli, jangan dulu beli, mikir-mikir dulu, karena bisa jadi barang yang sama itu masih ada di rumah, dan kamu harus habiskan dulu barang yang di rumah baru kamu beli lagi. Algoritma itu tahu kelemahan kita tuh apa. Yang dijual bukan barang, tapi rasa takut ketinggalan. Makanya saat tanggal kembar banyak banget kan yang diskon kiri kanan, baju, skincare pasti diskon. Kenapa? Karena
mereka tahu kelemahan kita adalah rasa takut ketinggalan, rasa takut gak dapet tuh barang, rasa takut kayak ketinggalan sama teman, bahwa teman kita tuh dapat, kita kok nggak dapat gitu. Kemudian ya guys, hidup sederhana itu sadar, sederhana bukanlah miskin, sederhana itu tahu batas. Kita harus belajar antara kebatasan, antara kesadaran. Kita tuh harus belajar, jangan semua uang tuh kita jajanin, jangan semua uang tuh kita belanjain. Kita harus tahu masa tua gimana nanti, masa saat sakit beli obat, berobat itu gimana gitu. Uang yang mengalir ke hal yang sering kita pikirkan. Kalau pikiran penuh keinginan, ya uang cepat pergi ke sana. Jadi kita harus kontrol pikiran kita, karena uang adalah energi guys. Kemudian ini ada latihan yang sederhana banget tapi paling susah untuk dilakukan. Setiap kali kamu tergoda diskon, jangan langsung beli guys, diamkan dulu 24 jam. Ini sebenarnya kita udah pernah bahas deh sebelumnya kalau nggak salah, tentang belanja baju. Jadi bukan aja baju kan kalau diskon itu, tapi banyak lipstick, kayak flat shoes, tas. Nah, beri ruang dulu antara keinginan dan keputusan kamu, karena seringkali setelah 1 hari berlalu kita baru sadar ternyata barang itu gak sepenting itu. Jadi latihan 24 jam ini bukan soal menahan diri selamanya, tapi soal melatih kesadaran kita, dan ini penting. Tolong kamu lakukan untuk hidup kita lebih baik lagi dari kemarin guys. Kalau setelah 24 jam kamu masih ingin, masih relevan, masih cocok untuk dibeli dan memang dibutuhkan, ya silahkan beli tanpa rasa bersalah. Yang penting bukan kamu jadi anti belanja, tapi kamu jadi manusia yang sadar saat mau belanja. Jangan asal check out mulu, dan diamkan deh barang diskon 24 jam. Kalau besok masih ingin, boleh dipertimbangkan. Kalau gak berhasil 24 jam, kamu masih mikir-mikir sampai 3 hari atau seminggu, kalau kamu lupa berarti barang itu gak penting untuk dibeli. Oke guys. Kemudian ya guys, kaya bukanlah soal banyak beli, tapi banyak menolak impuls. Setiap penolakan hari ini adalah kebebasan besok. Aku sudah pernah melatih diriku, kalau aku tahan karena masih ada barang tersebut di rumah, aku bisa, dan itu sudah cukup banyak, lumayan banget tabungan terkumpul guys. Kemudian ya guys, kita harus belajar yang namanya puas, belajar yang namanya rasa cukup. Karena rasa cukup ini tidak datang secara tiba-tiba, dia harus kita latih, dia harus kita terima, dan dia harus kita konsisten gitu. Mulai dari menyadari, aku udah punya ini di rumah, ngapain aku beli lagi, jangan aku buang-buang duit hanya untuk nggak ketinggalan sama tanggal kembar itu gitu. Jadi yang perlu kita ingat adalah diskon akan selalu ada, promo akan terus datang, apalagi saat ini di semua sosial media itu canggih banget. Tanggal kembar, tanggal 11, hari lahirnya produk tersebut, hari ulang tahunnya si ownernya, pasti diskon, ya kan? Tapi ketenangan batin dan dompet kita itu perlu kita jaga sendiri guys. Bukan orang lain, tapi kamu yang menjaganya. Aku yang menjaga dompetku, bukan orang lain. Ya udah deh, ambil hal positifnya aja ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan audio kehidupan di judul kali ini. Dan semoga ya guys, aku mau banget sebelum beli pikirkan dulu, dan setelah kamu menonton ini kita bisa belajar dengan sadar, kita bisa belanja dengan sadar, belajar semua ketahanan, emosi, energi. Tapi kita belanja itu bukan sekedar lapar mata, bukan hanya hawa mata aja. Jadi jangan belanja kalau kamu lagi sedih banget. Boleh kamu jajan donat 1, tapi nanti kamu harus rasakan rasa sedihnya dulu sampai habis. Karena pasti kalau kita sudah merasakan dan menikmati rasa sedih itu sampai habis, donat itu nggak dibutuhkan lagi. Tahu? Ya udah deh, bye bye. Semangat setiap hari guys. Dadah, sukses terus guys. Bye bye.